Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat ya. Oke, untuk pertemuan tambahan kali ini sebagai kelas pengganti hari Rabu kemarin yang libur tanggal 1 Juni. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pertemuan ke-11, itu kita akan membahas pengujian hipotesa. Nah, untuk pengujian hipotesa ini kita lebih detailnya pembahasannya terkait mengenai distribusi normal, kemudian juga langkah-langkah pengujian hipotesis, kurva normal dua arah, kurva distribusi normal dua arah, maupun juga kurva distribusi normal satu arah, baik itu yang sisi kiri dan sisi kanan, dan juga beberapa contoh-contoh soal gitu ya. Oke, ini saya langsung saja share screen sebentar. Oke, pengujian hipotesa. Jadi distribusi normal itu ada dibagi menjadi dua ya, untuk yang satu proporsi dan juga dua proporsi. Nah, rumus untuk satu proporsi itu di sebelah kiri ini. Ya, kalau misalnya itu Z itu ya, rumusnya Z itu sama dengan X garis atas dikurang N kali P dalam kurung dibagi akar dari N kali P kali Q gitu ya. Di mana P ini merupakan proporsi yang berhasil dan Q itu merupakan proporsi yang gagal. Dan rumus Q itu adalah sama dengan 1 dikurang P. Nah, kalau untuk dua proporsi, rumus ini ya, yang sebelah kanan sini ya, yang ini yang agak panjang, dimana kita lihat saja langsung keterangannya itu P1 itu sama dengan X1, X garis atas 1 dibagi N1, P2 itu sama dengan X garis atas 2 dibagi N1. Oke, untuk kriteria pengujiannya, jadi satu proporsi dan dua proporsi itu menggunakan tabel Z ya. Untuk langkah-langkah pengujian hipotesis ini ada di sini, untuk yang satu proporsi itu di sebelah kiri, kolom sebelah kiri, dan dua proporsi itu ada di kolom sebelah kanan. Jadi di mana HO itu sama dengan P lebih dari sama dengan PO, HA itu sama dengan P kurang dari PO. Z-nya itu sama dengan, Z itu adalah kurang dari minus Z alpha. Nah, kalau yang kedua, HO itu sama dengan P kurang dari sama dengan PO, dan juga HA itu P lebih dari PO. Dan Z-nya itu Z-nya itu lebih dari Z alpha. Nah, untuk yang HO-nya itu, HO itu sama dengan, di mana HO itu nilai adalah P sama dengan P0, HA adalah P tidak sama dengan P0. Gitu kan ya. Lalu kemudian Z, Z-nya itu lebih dari Z alpha dibagi 2, dan Z-nya itu adalah kurang dari Z minus, kurang, Z itu sama dengan Z-nya itu adalah kurang dari minus Z alpha dibagi 2. Nah, untuk yang dua proporsi, HO-nya itu sama dengan P1 dikurang P2 itu harus lebih dari sama dengan D0. Dan HA itu adalah P1 dikurang P2 kurang dari D0, Z itu kurang dari minus Z alpha. Lalu HO itu HO itu adalah nilainya P1 dikurang P2 kurang dari sama dengan DO. HA itu adalah P1 dikurang P2 lebih dari DO, dan Z itu lebih dari Z alpha. Nah, untuk nilai HO itu adalah P1 dikurang P2 sama dengan D0, HA itu adalah P1 dikurang P2 tidak sama dengan D0 gitu ya. Nah, kemudian Z-nya, Z itu lebih dari Z alpha dibagi 2, dan Z itu kurang dari minus Z alpha per 2. Nah, untuk langkah-langkah pengujian hipotesis seperti ini, jadi kita pilih uji hipotesis apa menggunakan satu atau dua arah gitu ya. Kemudian kita menentukan taraf nyata, menentukan taraf nyata alfa, ya, di mana kalau jika satu arah alfa tidak dibagi 2, dan jika satu arah alfa dibagi 2. Nah, kemudian menentukan nilai kritis Z table dan menentukan nilai hitung Z, menentukan nilai Z hitung, dan juga kita membuat keputusan dan juga gambar, lalu kita bikin kesimpulannya. Nah, kita lihat sini kurva normal seperti ini. Maaf. Jadi kurva normal itu berbentuk seperti lonceng dan simetris terhadap rata-rata, ya kan?
Oke, kemudian untuk kurva distribusi normal dua arah, di mana HO itu U sama dengan U0 dan HA itu U-nya itu tidak sama dengan U0 ya. Kurva distribusi normal satu arah sisi kiri seperti ini, kita bisa lihat dan ini ada rumusnya di mana jarak penerimaannya pada H di H0 dan jarak penolakannya adalah HA. Dan kemudian distribusi normal satu arah sisi kanannya ini kita lihat di sini gambarnya seperti ini. Nah, kita lihat sini kepada contoh soalnya. Oke, kita coba baca baik-baik ya. Seorang pejabat suatu bank berpendapat bahwa petani peminjam kredit BIMAS yang belum mengembalikan kreditnya kembali itu adalah sebesar 70%. Dengan alternatif lebih kecil dari itu. Untuk mengujinya, kemudian diteliti sebanyak 225 orang petani yang meminjam kredit BIMAS. Ternyata ada 150 orang yang belum mengembalikan kredit dengan nilai alfa itu adalah sama dengan 10%. Lalu kita ujilah pendapat tersebut. Jadi diketahui N itu adalah 215 kan jumlah responden, dan kemudian X-nya itu adalah 100X dari 150, kemudian P itu sama 70%, dan Q-nya itu sama dengan 1 dikurang 70% sama dengan 30%, ya kan? Lalu kita tentukan H0 itu adalah P maaf ini agak terpotong, maaf ini ada error. Oke, saya kembali lagi ya. Oke. Jadi diketahui N, saya ulang ya, diketahui N itu sama dengan N itu adalah jumlah responden 225, X itu 50, kemudian P-nya tadi 70% ya, kemudian Q-nya itu adalah 1 dikurang 70% dan sebetulnya senilai 30%. Di mana H0, P-nya itu lebih dari sama dengan 70% dan HA itu P kurang dari 70%. Lalu kita menentukan uji hipotesis itu adalah satu arah, satu proporsi. Nah, kita tentukan tarif nyata itu adalah alfa sama dengan 10%, jadi adalah 0,1, kemudian alfa adalah 0,5 dikurang 0,1 sama dengan 0,4, dan menentukan wilayah kritis itu adalah Z 0,40 sama dengan 1,28. Menentukan nilai Z itu, kemudian Z itu sama dengan kita hitung di sini adalah 1,09. Jadi kita di sini keputusannya itu dari gambar itu. Jadi di sini kan H0 itu sama dengan 1,09 dan H itu minus 1,28. Jadi kesimpulan bahwa petani peminjam kredit BIMAS yang belum mengembalikan kreditnya kembali itu adalah sebesar lebih dari sama dengan 70%. Gitu kan ya. Oke, lalu catatan kedua, ini seorang pejabat BKKBN, jadi badan ini yang mengurus siapa, keluarga berencana ya, berpendapat bahwa 40% penduduk suatu desa yang tidak setuju dengan KB atau keluarga berencana dengan alternatif tidak sama dengan itu. Dan ini untuk mengujinya telah diteliti sebanyak 400 orang sebagai sampel acak. Ternyata ada 152 orang yang mengatakan tidak setuju dengan keluarga berencana. Mereka berpendapat bahwa setiap anak yang lahir merupakan rahmat Tuhan dan membawa rezeki sendiri-sendiri. Dengan menggunakan alfa sama dengan 1%, maka ujilah pendapat tersebut, gitu ya. Oke, kita lihat. Diketahui N itu sama dengan 400, kemudian yang manual itu adalah X garis atas sama dengan 92, kemudian P-nya adalah 40%, kemudian Q itu adalah 1 dikurang 40% sama dengan 60% nilainya. H0 itu berarti adalah P sama dengan 40%, HA itu adalah P tidak sama dengan 40%. Kemudian kita coba uji hipotesis dua arah satu proporsi. Nah, kita menentukan tarif nyatanya adalah alfa sama dengan 1% dibagi 2 itu adalah 0,005. Lalu alfanya itu adalah setengah, 0,5 dikurang 0,005 dengan 0,495. Dan wilayah kritis itu adalah dari tabel Z-nya itu Z dalam kurung 0,495 sama dengan 2,57. Kalau kita masukkan itunya ke dalam rumus, semuanya nilainya, dan kemudian kita lihat di sini, jadi Z adalah 0,82 ya.
Oke, kemudian kita lihat sini dari gambar, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa 40% penduduk suatu desa itu tidak setuju dengan keluarga berencana. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain. Seorang fitopatologi mengadakan percobaan 2 macam obat anti hama. Obat pertama diberikan kepada satu tanaman dan ternyata 80 tumbuhan menunjukkan sehat tanpa hama. Obat kedua diberikan pada 150 tanaman dan ternyata 75 tumbuhan menunjukkan sehat tanpa hama. Apakah ada perbedaan antara obat pertama dan obat kedua? Ujilah dengan taraf nyata itu adalah dalam sebesar 5%. Jadi kita lihat dulu di sini ketahui bahwa N1 itu adalah 100 dan X1 itu adalah 80. Ya kan? Kemudian P1-nya itu adalah sama dengan 80 per 100, jadi sama dengan 0,8. Maka kita bisa dapatkan nilai Q1 itu adalah sama dengan 1 dikurang 0,8, sama dengan 0,2. Nah, kemudian N2 itu sama dengan 150, di mana X2-nya itu adalah 75. Maka kita bisa dapatkan nilai P2 itu sama dengan 75 per 150, sama dengan 0,5. Dan Q1 itu adalah 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5 atau setengah. Maka kita bisa mengetahui bahwa N itu sama dengan 400 dan X 152, P sama dengan 40% dan Q itu sama dengan 60%. Kemudian H0, P1 dikurang P2 sama dengan 0, P1 dikurang P2 tidak sama dengan 0. Uji hipotesis itu dua arah dua proporsi menentukan taraf nyata. Alfa itu sama dengan 5% per 2 sama dengan 0,025. Alfa adalah 0,5 dikurang 0,025 sama dengan 0,475. Maka kita bisa mengetahui wilayah kritis dari tabel Z itu sama dengan 1,96. Nah, kita masukkan ini semuanya ini dalam nilai Z hitung. Berarti sama dengan Z itu adalah 1,25. Dan kita lihat, berarti sini berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan antara obat pertama dan obat yang kedua terhadap tanaman. Oke, itu aja dari saya untuk pertemuan ke-11. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan saya ke Japri atau di grup gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.